Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat Al-Faidah, Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Sang pemimpin Kim Jong-un hampir tidak pernah memperlihatkan kehidupan pribadinya, termasuk keyakinan dan pandangannya terhadap agama. Ideologi yang dianut negara ini, yang dikenal sebagai Juche, menekankan kemandirian mutlak serta mengagungkan pemimpinnya seakan-akan sosok suci. Di tengah sistem yang sangat ketat ini, muncul sebuah kabar yang menghebohkan dunia. Kim Jong-un dikatakan mulai tertarik dengan ajaran Islam setelah bertemu dengan seorang ulama besar dalam pertemuan diplomatik. Awalnya, pertemuan ini bertujuan untuk membahas hubungan bilateral antara Korea Utara dan beberapa negara Muslim. Namun, dalam pembicaraan tersebut, terjadi diskusi mendalam mengenai Islam yang tampaknya menggugah hati sang pemimpin. Tidak ada yang menyangka bahwa Kim Jong-un akan menunjukkan ketertarikan terhadap Islam. Seorang pemimpin yang selama ini dikenal anti-agama, kini justru menaruh perhatian besar pada konsep keadilan, kepemimpinan, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Awal ketertarikan Kim Jong-un terhadap Islam. Menurut sumber terpercaya, awalnya Kim Jong-un hanya sekadar penasaran. Ia mulai bertanya tentang bagaimana Islam memandang kepemimpinan, keadilan, dan hakikat kehidupan setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan adanya kegelisahan dalam dirinya. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak, ia mungkin mulai memikirkan makna kehidupan yang lebih dalam. Sang ulama yang berbicara dengannya menjelaskan Islam dengan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Ia tidak langsung berbicara tentang hukum Islam yang ketat, tetapi lebih menekankan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan manusia adalah makhluk yang harus tunduk kepadanya. Penjelasan ini membuat Kim Jong-un berpikir lebih jauh. Jika selama ini rakyat Korea Utara diajarkan untuk mengagungkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Kepada siapa ia harus berserah diri? Apakah kehidupan ini hanya sebatas dunia saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar menanti setelah kematian? Perubahan sikap dan pemikiran. Pertemuan awal yang berlangsung selama beberapa jam itu ternyata berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Kim Jong-un semakin banyak berdiskusi mengenai Islam, bahkan mulai menanyakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam berkembang, serta bagaimana agama ini mampu membawa kedamaian dalam kehidupan seseorang. Momen yang paling menyentuh hatinya terjadi saat ulama tersebut menjelaskan tentang kehidupan setelah mati. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya di dunia, akan berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya. Sang ulama membacakan ayat Al-Quran, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kalian akan dikembalikan." Al-Ankabut ayat 57. Ayat ini membuat Kim Jong-un terdiam lama. Ia tampak merenungkan sesuatu yang mungkin belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Sejak saat itu, sikapnya mulai berubah. Ia mulai mengurangi propaganda yang menempatkan dirinya sebagai sosok yang harus diagungkan. Beberapa orang di lingkaran terdekatnya mulai menyadari bahwa ada pergolakan batin dalam diri pemimpin mereka. Keputusan besar dan langkah awal menuju Islam. Dikabarkan bahwa dalam sebuah pertemuan tertutup, Kim Jong-un akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Keputusan ini tentu saja masih dirahasiakan karena mempertimbangkan situasi politik di Korea Utara. Namun, sejak saat itu, semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan perubahan dalam dirinya. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, menghindari makanan yang diharamkan, dan bahkan mulai mengurangi keterlibatannya dalam kebijakan yang bersifat menekan rakyat.